lanjut tanya jawab, kita akan membahas dulu tadi bahasan mengenai mitos dan fakta yang tadi sudah Bapak Ibu dan rekan-rekan isi di polling. Nah, untuk itu sambil kita akan bahas mitos dan fakta, boleh disiapkan pertanyaannya, bisa bisa diketik dulu lewat chat atau nanti pada saat sesi diskusi bisa ajukan raise hand aja. Begitu. Kita mulai untuk bedah mitos dan fakta mengenai in situ concrete strength assessment by non-destructive test. Pertanyaan pertama, ini yang jawab mitos lebih banyak ya daripada yang fakta ya. Kita coba lihat apakah benar. Bapak Alfas boleh dibantu untuk membetulkan ini apakah benar mitos atau fakta ya Bapak ya. Pertanyaan yang pertama, pernyataan yang pertama, tes destruktif tidak perlu dilakukan pada fondasi bangunan. Mitos atau fakta, Bapak? Ini butuh bangunan baru apa bangunan existing? Kalau untuk bangunan baru mungkin gimana? Kalau Kalau baru. bangunan baru itu maksudnya masih dalam konstruksi ya. Kalau bangun itunya kalau masih pelaksanaan masih dalam proyek konstruksi dalam masa konstruksi itu biasanya memang dilakukan. Konstruksi itu benar bisa dilakukan juga. Salah satu contohnya dengan PIT untuk integritas dari pondasi, terutama pondasi dalam ya kayak yang pancang ataupun pondasi stros itu biasanya kita lakukan menggunakan PIT. Tapi kalau misal untuk mengetahui, tapi sebenarnya merusak atau enggak pun tidak, karena kalau itu nanti tingkatnya ada PDA. PDA itu biasanya kita jatuhkan beban, dan safety factor dan sebagainya, mungkin file dynamic analisis ya, file dynamic analisis itu kita otomatis dapat integritasnya, juga kita dapat daya dukungnya. Kenapa kita bilang tidak merusak, meskipun bebannya dijatuhkan dari atas, transducer receiver prinsipnya sama, dia menggunakan gelombang ultrasonik juga, jadi waktu cepatnya dan sebagainya, rambatannya sebagainya, tapi dia masuk non-destructive PDA. Jadi kalau ditanyakan perlu, ya perlu. Jadi salah satunya untuk fondasi dalam PDA maupun PIT ya. Jadi betul ini fakta. Kalau bangunan Semoga ya. existing itu yang susah. Kalau existing dulu Betul. waktu yang webinar pertama juga saya tanyakan kalau untuk fondasi kalau bangunannya sudah jadi emang agak repot saya bilang itu. Ya itu aja. Karena sudah jadi ya. Makanya kenapa dilakukan PDA dipersyaratkan sekarang kalau ada fondasi dalam biasanya diminta melakukan PDA minimal 3 titik. Oh, baik. Oke, baik. Ya. Berarti ini fakta ya, teman-teman ya. Masih banyak yang jawab mitos ini. Gak apa-apa, tapi udah Ya. dibenerin sama Bapak Afazatu. Nah, Kita ke pernyataan selanjutnya. Pernyataan kedua, mutu beton oleh hammer test hanya menunjukkan nilai beton pada permukaan elemen struktur, bukan keseluruhan elemen. Nah, dari sini yang jawab fakta lebih banyak ini ya, tapi sedikit agak imbang ini, karena 65% menjawab fakta dan 35% menjawab mitos. Jadi gimana Bapak ini? Untuk pernyataan yang kedua ini, mitos atau fakta? yes. Sebetulnya gini, kan tadi waktu pemaparan saya sampaikan, makanya kata dia bilang, kalau hanya sekedar dari amortes, biasa saya sendiri juga biasanya tidak mau menerima. Karena tadi marginnya saya kurangi 20%. Karena tadi ini karena faktor itu yang mempengaruhi banyak terkait dengan permukaan. Jadi yang sebetulnya kalau misal kita ngujinya itu pas kebetulan titik itu belakangnya material atau mungkin besi tulangan, pasti nilainya lebih tinggi. Maka nambah diambil 10 titik, kemudian kita evaluasi. Kalau bisa dibilang ada permukaan, ya karena kan yang diuji surface, jadi kan permukaan. Ya benar sih, memang fakta. Berarti jawabannya adalah fakta. Nah, hammer test Ya, ini ya menunjukkan nilai beton hanya di permukaan saja ya, nggak bisa ya kelihatan di surface. dalamnya seperti apa kondisi betonnya ya Pak ya. Ya, iya. Oke, wah menarik ini. Selanjutnya ke pernyataan ketiga. Untuk pernyataan ketiga, tes non-destruktif tidak memerlukan as-built drawing bangunan. Banyak yang menjawab mitos ini, timbang faktanya. Jadi gimana Bapak ini untuk pernyataan yang ketiga ini? Apakah tes non-destruktif tidak memerlukan as-built drawing? Kalau ini berdasarkan pengalaman saya juga ya, terutama untuk bangunan existing ya. Ini faktanya itu kan dia bilang ini paling banyak fakta juga kan. Fakta yang Paling 65% banyak kan. jawab mitos. Oh iya, sorry, mitosnya. Mitos Ya, ya. Mitos benar. itu karena bukan mitosnya, karena SB-nya nggak ada. Jadi bukan masalah mitosnya. Kadang saya berapa bangunan, terutama untuk bangunan 90-an, sebelum, yang dibangun sebelum tahun 90-an lah, itu banyak SB-nya nggak ada. Karena masih belum digital kan. Kalau sekarang kan bisa didigitalkan dan sebagainya. Tapi kalau misal ditanya, ini sebenarnya fakta
atau mitos? Sebetulnya perlu. Kalau ditanya ya, kalau misalnya ini yang jawab kebetulan banyak bangunan tahun sebelum tahun 90 ya karena SB drawing-nya nggak ada, makanya dibilang mitos emang IBD-nya nggak ada. Tapi kalau sekarang saya bilang perlu, karena apa? Karena kita bisa memetakan. Kan kita tidak mungkin melakukan misal bangunannya bertingkat banyak, nggak ada SB drawing, tiba-tiba kita kan sebenarnya kalau menilai suatu bangunan kita cari yang kondisi yang paling rawan kan. Kan tidak semua lantai, kalau misal dari SB drawing kita tahu, oh ini yang mencurigakan yang di sini untuk beton dan sebagainya, ya sudah. Tapi selama ini memang kalau untuk di SB drawing itu jarang memasukkan angka mutu betonnya. Baja pun biasanya dimasukkan standar lah, baja BJ 42, ya FG-nya 420. Masa semua bangunan 420 ya, ini kan kita tembak sana. Kalau beton biasanya jarang dimasukkan. Kalau ditanya. Soalnya kalau misalnya, makanya kenapa kita harus uji lapangan tuh sebenarnya kan kita bisa masukkan di SB drawing. Oh ternyata di lantai sekian, zona sekian, mutu betonnya sekian. Di SB drawing harusnya ditulis. Ya, itu membantu kita banget kalau kita mau ngevaluasi bangunan existing. Ya, Ya, berarti ini perlu seharusnya ya. fakta ya. Ya, Ya, harusnya fakta. fakta harusnya ya. Nah, harusnya fakta. Cuma tadi alasannya mungkin karena nggak pernah nemu ABD-nya, malah dibilang mitos. Iya, betul. Sesuai kondisi ya, Pak ya. Biasanya nggak ada Ya, S-bootnya, jadi akhirnya nggak perlu lah ada S-bootnya ya gitu ya. karena nggak perlu. Ya, betul. Iya, oke. Next, langsung kita ke pernyataan keempat. Di pernyataan 4 ini dominan menjawab fakta, 80% sendiri menjawab fakta. Kita lihat pernyataan 4, kondisi perubahan suhu ekstrim pada bangunan gedung dapat mempengaruhi hasil tes non-destruktif. Nah, tadi ini yang udah dijelaskan sama Bapak Ya, ya, sudah. ini Ya, ya. pengaruh. Fakta Sepertinya berarti. teman-teman udah bisa langsung menjawab ini. Gimana Bapak? Bisa Ya, dijelaskan benar lebih fakta. lanjut? Ya, fakta mengaruhi karena suhu. Tapi kan tadi suhunya juga ada suhu yang berapa. Karena kita bilang ekstrim kan berarti range-nya di atas 15. Kalau kita bicara di aspal kan, atau mungkin kalau kita desain jembatan kan biasanya suhunya perubahannya sampai 25 derajat bedanya antara suhu bawah atas. Jadi kalau 15 sampai 40 lah range-nya seperti itu. Ya mempengaruhi, tapi kalau beton kan kita tahu beton kalau dibakar sampai 300 itu tidak pengaruh, tapi di atas 300 betonnya malah lebih kuat. Kalau dulu waktu zaman banyak apa penelitian tentang beton pasca bakar ya, waktu zaman kerusuhan dulu kan banyak bangunan-bangunan yang dibakar aja. Kalau pengaruh, ya pengaruh. Apalagi ini disebutkan ekstrim ya pengaruh. Berarti batas suhu yang mempengaruhi itu berapa? Sekitar berapa, Bapak? Kalau tadi kan disampaikan waktu di materi paparan kan ada antara sekian 5 sampai derajat. Karena ini kita bicaranya bukan karena betonnya, tapi karena sensitivitas alat pembacanya. Ya, alat bacanya kan tadi saya bilang kayak untuk UPV itu kan sensitif. Jadi kalau kita mengukurnya di permukaan yang suhunya 10 derajat sama yang tidak 10 derajat akan berbeda. Tapi kalau beton beda 10 derajat kan mungkin ya nggak terlalu ngefek lah. Kita pegang juga nggak apa-apa kalau 10 derajat. Ya, Oke, ini masalah baik. alat elektroniknya ya, aja, Masalah sensor alatnya device-nya. ya. Iya. Oke, next kita ke pernyataan terakhir ya, ini nomor 5. Iya. Ini hampir imbang ya, yang menjawab mitos dan fakta. Berarti mungkin rekan-rekan sekalian ini masih ada yang bingung ya. Ini apakah mitos atau fakta? Kita lihat metode hammer test dapat digunakan untuk semua jenis material. Apakah fakta atau mitos? Sebetulnya dibilang semua material, ya prinsipnya bisa, tapi kan tadi saya sempat sekilas jelaskan penggunaannya bisa untuk semua material, tapi menggunakan jenis dan tipe hammer test yang berbeda. Ya, prinsip kerjanya sama dengan pada dan sebagainya. Untuk tanah juga bisa, untuk bata bisa, untuk metal juga bisa, tapi dengan bukan hammer test seperti yang saya sampaikan di materi paparan ya. Kalau yang tadi yang digambar itu dua itu untuk beton. Ya, kalau misal dibilang bisa, bisa. Karena metode prinsipnya sama, pakai per dan sebagainya. Tapi tetap harus dikalibrasi ataupun dengan membuat korelasi dengan standar ya. Jadi kalau misal katakanlah kalau tanah itu berarti harus distandarkan dengan sondir, atau mungkin kalau metal itu dengan Britnot test dan sebagainya. Mungkin seperti itu, Mbak. Jadi ada kalibrasinya dengan alat uji standarnya. Baik. Ini berarti metodenya bisa untuk semua jenis material ya, tapi alatnya Ya, apakah metodenya. bisa sama? Alatnya Misalkan beda, alatnya beda ya. beda, tipenya beda. Oke, baik. Kan ini yang ditanyakan metodenya. Kalau metode kan berarti Ya, prinsipnya dan alatnya beda. baik, siap. Next. Apa masih ada ini ya? Atau ini terakhir? Oh, sudah selesai.